Selamat tinggal Jakarta, 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Semangat! Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke. Prolegnas prioritas 2023. Saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk masuk prolegnas itu harus lewat badan legislasi. Jadi makanya pada kesempatan ini saya mengagendakan kawan-kawan sekalian ketemu dengan badan legislasi. Sampai pagi. Tidak akan bisa masuk prolegnas kalau tidak masuk badan legislasi. Selamat malam pemirsa, pertengahan bulan Januari di awal tahun 2023 ini cukup mengejutkan. Ada ribuan kepala desa seluruh Indonesia. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Yang mereka minta adalah soal masa jabatan. Dari 6 tahun menuju ke 9 tahun. Sontak hal tersebut cepat direspons oleh pemerintah. Iya, dan bahkan yang mengejutkan lagi mereka kemudian meminta tuntutan di mana masa jabatan diperpanjang 9 tahun dengan 3 periode. Total 27 tahun, Andro. Bahkan muncul juga adanya ancaman jika kemudian nanti di 2024 akan kemudian siap menghabisi suara partai politik yang tak sejalan. Sebenarnya apa maksud dibalik ribuan kepala desa ini? Kita akan bahas nanti bersama dengan sejumlah narasumber kami ya. Betul Maria. Tapi kita sapa dulu teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio Catatan Demokrasi dari Universitas Bakri. Mana suaranya? Jangan mau kalah juga. Tidak hanya Universitas Bakri saja yang hadir, tapi juga Universitas Paramadina. Terima kasih sudah hadir. Kalau begitu langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami. Yang pertama sudah hadir ada Bang Fahri Hamzah, Waketum Partai Gelora. Selamat malam Bang. Boleh pakai mic ya Bang? Kita sambil cek mikrofon boleh Bang? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah hadir Bang Ferry Amsari, pakar tata negara. Selamat malam Bang. Malam, assalamualaikum. Kami juga menghadirkan langsung ini Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Abdul Halim Iskandar. Selamat malam, Selamat malam Pak Menteri. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Arya Bima. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arya Bima. Dan juga ada pengamat politik Bang Boni Hargens. Selamat malam Bang Boni Hargens. Kita mau dengar suara yang memang jarang datang ke Catatan Demokrasi ini. Bang Fahri Hamzah, kita ingin tahu nih suaranya seperti apa. Karena yang Abdesi suarakan pada tanggal 17 Januari, mereka menyatakan perpanjangan masa jabatan ini ada kok manfaatnya. Mereka merasa kalau terlalu pendek akan syarat, akan konflik. Bang Fahri Hamzah, menurut Anda seperti apa? Bukan menterinya dulu. Bang Fahri dulu. Kita ingin dengar, sudah lama soal itu tidak ada suara-suaranya di Catatan Demokrasi. Iya, terima kasih Pak Menteri dan teman-teman. Saya kira tidak boleh juga kita simplifikasi permintaan dari teman-teman kepala desa itu hanya soal perpanjangan. Ini kan pengalaman kita sudah sejak tahun 2004 diundangkan di akhir masa jabatan 2014 diundangkan di akhir jabatannya Pak SBY dan sekarang ini artinya sudah lebih dari atau hampir 10 tahun teman-teman perangkat desa dan juga kepala desa itu merasa perlu ada yang dievaluasi. Saya kira evaluasinya sangat penting dan bagus karena undang-undang desa itu bukan undang-undang yang sederhana, satu undang-undang yang besar yang sangat bagus dan kalau kita baca keseluruhan cakupan dari undang-undang desa ini, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini adalah undang-undang yang menjanjikan masa depan baru bagi desa-desa kita di seluruh Indonesia. Dan kemudian ini dilengkapi dengan lahirnya institusi Kementerian Desa yang secara khusus memikirkan dan mengembangkan mereka. Jadi menurut saya sih jangan terlalu soal 9 tahun itu yang kita ributkan, tapi coba kita pikirkan ke sesuatu yang lebih besar. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang lebih besar itu nanti kita korbankan hanya karena ada persoalan 9 tahun. 9 tahun itu memang secara filosofis kalau persepsi saya sebenarnya ini agak keliru karena tendensi di dalam demokrasi itu masa jabatan atau jabatan itu dibatasi. Karena itulah setiap ekstensi jabatan dalam demokrasi itu sensitif di kuping rakyat itu.
Karena apalagi sekarang seharusnya yang kita pikirkan desa itu adalah bagaimana memantapkan konsolidasi desa mulai dari perencanaannya, organisasi-organisasi yang terbentuk di dalamnya. Kita luar biasa loh mengatur di undang-undang ini, sampai etika kepala desa dan sebagainya kita atur. Dan sirkulasinya, sirkulasi elit desa itu juga perlu difikirkan. Sebab kita menginginkan sebenarnya desa itu kan adalah miniatur dari modernisasi pedesaan yang menjadi kota nantinya. Dalam pengertian bahwa semua infrastrukturnya ada, pelayanan publiknya bagus, sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, kegiatan perekonomian rakyatnya tumbuh sehingga pendapatan per kapita rakyatnya desa juga bertumbuh secara cepat ya. Bahkan mungkin desa-desa itu bisa lebih maju pertumbuhan ekonominya karena ada konsep desa pariwisata dan sebagainya, itu lebih daripada yang lain-lain begitu. Jadi menurut saya baca ini dulu secara umum, karena itu jangan interupsi dengan isu 9 tahun. Menurut saya agak merugikan kalau kita ini akhirnya tidak memikirkan desa secara serius hanya gara-gara kita diinterupsi oleh isu 9 tahun yang tidak menguntungkan menurut saya. Kemarin juga saya kira salah juga kalau teman-teman kepala desa itu otaknya itu fokus di 9 tahun. Padahal yang kita pikirkan kan modernisasi desa. Kalau saya memikirkan gaji kepala desa mesti dinaikkan. Saya tahu teman-teman saya banyak jadi kepala desa. Orang saya lahir di desa, orang desa kok. Gajinya nggak cukup, nggak gagah mereka setelah terpilih dari kepala desa itu. Ya kan, nggak bisa nge-entertain tamu. Yang namanya elected official tuh harus ada uang entertainmentnya. Banyak tamunya, beda kita dengan PNS itu adalah orang terpilih itu banyak tamunya. Karena itu uang biaya tamu ini harus diperbanyak. Menurut saya gaji kepala desa dinaikkan. Anggaran desa dinaikkan. Tapi ya kan? sepakat tidak dengan bahkan saya punya challenge nih ya, kalau mau nih Pak Menteri, kalau saya challenge-nya adalah kita harus memaksa APBN kita persentasenya kepada desa. Jangan hanya dana desa itu hanya mengundang belas kasihan dari APBN atau APBD, dari politisi. Menurut saya paksa persentase tertentu dari APBN, APBD untuk desa. Okay. Kalau mau real, jangan main-main, naikin uang desa. Uang desa sekarang cuma 70 triliun dari 3.000 triliun APBN kita sekarang, terlalu kecil. Naikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, naikkan persentasenya, ikat APBN, APBD dengan dinaikannya dana desa. Berani enggak? Jangan cuma mau ngasih entertain kepada kepala desa, tapi uang desa enggak ditingkatkan, nanti berbahaya sekali bagi kemajuan tapi desa. Tapi poin utama tuntutan para abdesi ini adalah mereka meminta revisi undang-undang tentang desa agar masanya diperpanjang. Revisi bagus, tapi jangan bilang minta jabatan 9 tahun. Itu belakangan, jangan itu yang diutamakan. Sebab itu justru yang paling bahaya dan paling salah. Yang kita minta itu dana desa ditingkatkan, ambil persentase dari APBN, APBD. Itu didahulukan dong supaya warga desanya yang makmur, jangan kepala desa makmur, rakyat sengsara. Bahayanya apa tadi? Ya itu tadi, kalau masa jabatan diperpanjang, apalagi ini dengan mohon maaf ini ya, bukan curiga ya, kemudian nggak ada lagi pemilihan kepala desa. Kepala desa diperpanjang, artinya mereka ada kelebihan 3 tahun. Kelebihan dari yang harusnya mereka berkompetisi ulang, tidak berkompetisi ulang. Nanti ini dipakai main-main, dipakai untuk transaksi dengan para politisi yang sekarang ini sedang terjun ke desa minta suara. Gelora tidak begitu Bang? Gelora tidak begitu? Ya nggak boleh begitu dong. Kan malah kita mau ngatur di undang-undang yang kita revisi itu, transaksi kepala desa dengan rakyat pemilihnya tuh dibikin semakin intelektual. Debat kepala desa harus semakin hebat. Kenapa kami ingin meniatkan gaji kepala desa agar semakin tinggi, supaya sumber dayanya anak-anak mahasiswa ini yang jago-jago ini pulang ke desa jadi kepala desa. Dia menyumbangkan pikirannya kepada kemajuan desa. Karena kompensasinya worth it gitu loh. Jadi jangan malah elit desa, kepemimpinan desa dibikin mandek. Menurut saya itu berbahaya bagi masa depan. Justru kalau menurut Bang Fahri artinya ada tanda tanya besar kalau kemudian terpaksa gue semangat karena gue disuruh duluan.